Hai semua, ada cerita baru dari channel ini. Semoga suka. Pagi itu saat kabut tipis samar-samar masih menyelimuti hamparan sawah. Bahkan sinar mentari pun belum mampu mengusir sang embun pagi yang setia membasuh dedaunan sesaat diguyur hujan. Nampak laki-laki tua sedang berjalan tertatih dengan tongkat kayu sebagai penopang langkahnya yang bontai. Laki-laki tua itu memakai seragam loreng tentara kebanggaannya. Dan bukan tanpa alasan laki-laki tua itu melakukan perjalanan sejauh itu. Tak lain dan tak bukan dirinya ingin menepati janji yang pernah diucapkannya sewaktu masih muda dulu. Kisah ini berawal sekitar 55 tahun yang lalu, saat sepasang kekasih yang saling mencintai, saling berjanji untuk setia sehidup semati. Namun pada akhirnya harus terpisahkan oleh takdir. Dia adalah Hardi Pranomo yang sudah lama menjalin kasih dengan Sumiati, gadis desa yang sederhana. Waktu itu saat mereka berboncengan sepeda sepulang sekolah, melewati jalan raya Capgawon yang menghubungkan kecamatan Kedunguni dan Karangdadap. Saat itu jalan masih berbatu dan sepeda adalah transportasi utama. Selain delman, becak dan pedati, banyak juga lalu lalang pejalan kaki. Kadang sesekali ada mobil yang lewat, itu pun hanya orang-orang tertentu yang mengendarai. Begitulah sekilas gambaran tentang Kabupaten Pekalongan pada tahun 1960-an. Saat Pramono mengayuh sepedanya, tiba-tiba langit mendung menghitam, jeder, petir menyambar 2 kali keras sekali. Seketika Sumiati langsung memeluk tubuh Pramono dengan eratnya. Lalu Pramono menghentikan sepedanya di gubuk tua bekas warung yang sudah tak ditempati lagi. "Mas Pram, aku takut sekali mas," ucap Sumiati menggigil sembari memeluk erat kekasihnya. "Jangan takut Sam, selama masih ada aku kamu akan baik-baik aja," ucap Pramono menenangkan. Sumiati pun merasakan ketenangan berada di dekapan tubuh Pramono. "Tapi mas, aku takut kalau suatu saat nanti kita gak bisa bersama-sama lagi, aku takut kamu ninggalin aku mas," ucap Sumiati dengan nada sedih. "Percayalah Sam, itu gak akan terjadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Apapun yang terjadi aku akan berjuang mati-matian untuk kamu, tak pernah sedikit pun terbesit dalam pikiranku untuk meninggalkanmu. Bukankah kamu tahu betapa aku sangat menyayangimu, bahkan jauh-jauh hari sebelum kamu menyayangiku? Ingat Sam, namaku Hardi Pramono, orang yang akan selalu mencintaimu seumur hidupku. Lihatlah Sam, langit di sana yang mulai gelap itu, tak sedikitku menggetarkan rasa takutku," ucap Pramono dengan nada yang optimis, lalu memeluk Sumiati dengan lembutnya. "Apakah yang kamu ucapkan itu serius mas?" tanya Sumiati lirih dengan tubuh yang masih memeluk Pramono. Seketika Pramono melepaskan pelukannya dan menatap dalam-dalam mata Sumiati sambil mengangguk pelan. Lalu Pramono melangkah menuju pematang sawah sambil berteriak. Mereka pun saling berpeluk erat di bawah guyuran sang hujan, menikmati derasnya air yang membasahi tubuh mereka. "Aku percaya padamu mas, demikian juga aku berjanji akan selalu mencintaimu sampai kapanpun," ucap Sumiati dengan nada haru sembari tetap memeluk erat dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Pramono. "Air hujan ini menjadi saksi betapa aku sangat menyayangimu Sam. Aku berjanji akan berjuang untuk kebahagiaanmu, sampai kita benar-benar bersatu dan menua bersama. Bahkan sampai salah satu dari kita harus menghembuskan nafas terakhir, entah itu kamu atau aku yang lebih dulu. Tapi yang jelas saat itulah aku akan berada di sampingmu, berpegang erat tangan kita dan saling menatap untuk yang terakhir kalinya." Begitulah janji mereka untuk tetap setia sehidup semati. 3 tahun kemudian, Juli 1967, mereka akhirnya lulus sekolah. Setelah lulus, Sumiati memilih untuk meneruskan pendidikannya di jurusan keguruan, karena cita-citanya ingin mengabdi pada bangsa untuk menjadi guru. Sementara Pramono memutuskan memilih untuk masuk akademi militer, karena ingin meneruskan perjuangan sang ayah yang juga tentara. Dari sinilah benih-benih perpisahan itu bermula. "Mas, kenapa kamu tetap ngotot ingin menjadi tentara? Kenapa gak bareng aku aja masuk sekolah keguruan? Biar kita bisa menjadi guru dan mengabdi untuk bangsa ini bersama-sama. Bukankah kamu pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku mas?" Sumiati berharap kekasihnya mau ikut bersamanya di jurusan keguruan. "Percayalah Sam, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku memilih jalan ini karena wasiat dari ayahku dulu, sebelum ayah gugur di medan perang melawan penjajah. Beliau berpesan pada ibuku agar kelak anaknya bisa meneruskan perjuangannya menjadi seorang tentara. Bukankah menjadi tentara juga termasuk berbakti pada bangsa dan negara? Guru dan tentara adalah profesi yang sama-sama mulia Sam," ucap Pramono meyakinkan kekasihnya sembari memegang kedua tangan Sumiati dan menatapnya dalam. "Tapi aku gak ingin seperti ibumu yang kehilangan orang yang sangat dicintainya karena berjuang membela negara." Sumiati menangis lalu memeluk Pramono. "Hai,
Jangan nangis sayang, sekarang ini kita sudah merdeka lebih dari 20 tahun, gak mungkin penjajah itu datang lagi. Jadi jangan khawatir yang berlebihan ya ah. Pramono meyakinkan Sumiati dengan senyum manisnya. Di balik penampilan garangnya, Pramono tetap mempunyai sisi wajah yang meneduhkan. Hingga setiap kali Sumiati menatap wajah Pramono, kegundahan hatinya pun mereda. Waktu berjalan begitu cepat. 4 tahun kemudian setelah mereka lulus dan masuk di profesi yang dicita-citakan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mampu menyatukan mereka walau sisi pandang mereka jauh berbeda. Tepat 26 Maret 1972 mereka melangsungkan acara pernikahan dengan sederhana. Dan beberapa bulan kemudian Sumiati pun mengandung anak pertama. Dan setelah lahir anak itu diberi nama Dirga Pranomo. Karena sang ayah berharap kelak anaknya mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi. Belum genap anaknya berumur 1 tahun. Tepat pada tahun 1975, pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan operasi militer yang diberi sandi Operasi Seroja di Timor Leste, melawan pasukan Fretilin, Front Revolusioner Independen Timur Timur, yang menginginkan kemerdekaannya, dan Pramono ditugaskan di daerah konflik tersebut, Timor Leste. Sebagai catatan sejarah, Timor Leste berawal dengan kedatangan orang dari Portugal pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Pada tahun 1945 setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Timor Leste bagian timur masih tetap di bawah kekuasaan Portugal. Sementara Timor Barat masuk wilayah Indonesia karena bekas jajahan Belanda. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil. Sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Namun setelah itu Fretilin tetap melakukan serangan dalam skala kecil terus-menerus. Dari yang sebelumnya perang terbuka beralih menjadi perang gerilya, hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 setelah pemerintahan Soeharto tumbang dan digantikan B.J. Habibie, diadakanlah referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal. Dan mayoritas penduduk Timor mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Setelah pasukan TNI mendarat di kota Dili, Pramono ditugaskan ke lokasi Gunung Mateban, salah satu gunung tertinggi di tanah Lorosai, Timor Leste, untuk membantu pasukan lain yang nyaris kalah ketika sepertiga dari jumlah pasukan Indonesia tewas. Karena pasukan Fretilin yang sangat menguasai medan dan jumlahnya yang lebih besar, pasukan TNI mulai terkepung. Bahkan pasukan yang dipimpin Pramono yang berjumlah 30 personil hanya tinggal tersisa 5 personil saja. Di suatu malam saat Pramono dan rekan-rekannya bersembunyi, ada suara tembakan menghentak memecah kesunyian malam. Puluhan peluru keluar dari moncong senapan musuh, tembakan demi tembakan mengarah padanya. Seakan tak memberi kesempatan pada mereka untuk menyelamatkan diri. Dom, tembakan dan suara dentuman bom terus bergantian menyerang mereka. Pramono dan kawan-kawan kocar-kacir tak karuan, suasana kacau balau, tak beraturan. Tak disangka satu peluru menembus lengan kiri Pramono. Di tengah kepanikannya, tanpa pikir panjang Pramono sebagai komandan kompi memberi instruksi kepada anggotanya. Haryo, kamu bersama Sutan, Tony, dan Ridwan cepat lari ke atas bukit itu. Di balik bukit itu banyak tentara kita. Biar aku sendiri menghalau mereka. Perintah Pramono sembari memegang lengan kirinya yang berlumuran darah. Tapi Pram, aku gak mungkin ninggalin kamu di sini, sangat berbahaya. Kita harus tetap bersatu, jawab Haryo sembari panik. Sementara suara tembakan ke arah mereka terus meledak tanpa henti. Justru itu, kalau kita tetap bersama, kita semua akan mati di tangan mereka. Biar aku yang menghalau mereka, biar aku yang mengecohkan mereka. Sementara kalian ke atas bukit itu, aku akan mencoba lari ke lembahan ke arah sungai di bawah sana.
Mereka akan mengejarku sementara kalian naik ke bukit itu. Jangan menyalakan apapun dan jangan menembak sama sekali biar jejak kalian tak terlacak. Pramono menjelaskan taktiknya sembari membalas tembakan ke arah musuh.